penggerak. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SD Muhammadiyah Purwokerto yang bertindak sebagai supervisor, dan teman saya Sukira dari SD Negeri 1 Berkong yang selaku coach. Dari Siamarsini dari SMA Negeri 4 Purwokerto bertindak sebagai coach. Kami dari JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan melaporkan kegiatan berupa demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching pada supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tare. Selamat siang Bu Tare. Selamat siang Bu Siti, kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik Bu Tare, ada yang ingin saya sampaikan terkait supervisi kita nih. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching ini, perlu kita ketahui, saya berperan sebagai supervisor Bu, atau pengamat yang akan mengamati proses coaching panjenengan dengan uji gimana nantinya. Kemudian dalam proses ini nanti akan terbagi menjadi 3 sesi. Ya. Yang pertama pra-observasi, kemudian supervisinya itu sendiri atau pelaksanaan supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Dalam proses percakapan nanti, Ibu tentunya sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching, diantaranya yaitu ada kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Dalam proses percakapan, jangan lupa berbicara untuk menggunakan alur titang, yaitu yang terdiri dari tujuan yang ingin disampaikan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab dari pelaksanaan permasalahan dari coachingnya budaya nanti. Baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Tere kembangkan? Dari pelaksanaan coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi dan bagaimana saya bisa mendengarkan coach saya secara aktif dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan dari coach akan kekuatan apa yang dimiliki oleh coach tersebut sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Dua tadi ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan menggali potensi dari coachnya. Baik. Yang kedua Bu Tere, bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh saya pada diri dari dua itu sebenarnya spesifik semua, tetapi saya lebih menekankan yang menjadi pendengar secara aktif. Kalau menjadi pendengar yang aktif, dari situ nanti bisa lebih banyak lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali. Baik, satu lagi Bu Tere, yang ketiga, indikator pencapaian apa serta tujuan pengembangan apa pula yang diinginkan oleh Bu Tere ketika menjadi coach nantinya. Tujuannya tentu saya ingin membantu coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Itu yang jadi tujuan. Itu indikatornya Bu, indikator pencapaiannya, pencapaian sebagai seorang coach. Indikatornya ya dari menggali potensi itu menggunakan pertanyaan yang betul. Baik, saya berharap pada proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan indikator atau pencapaian tujuan. Silakan Bu Tere bisa memulai proses coaching dengan coaching. Jadi nanti
kasih Bu Tere. Jadi sama-sama. Apa kabar Bu Ira? Baik, Bu Tere. Saya menanyakan kemarin ada WA masuk dari jenengan itu ada permasalahan apa sih? Iya, Bu Tere. Sebelumnya terima kasih Bu Tere sudah menyempatkan waktu bagi saya. Kemarin saya memang WA Bu Tere untuk saya bisa sharing dengan Bu Tere terkait pembelajaran siswa di dalam kelas. Karena aku ini maaf ya Bu ya. Kira-kira tujuannya dari pembicaraan kita nanti apa sih? Nah, itu nanti saya sampaikan ke Bu Tere berdiskusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Barangkali dengan setelah berdiskusi dengan Bu Tere, saya itu mendapatkan pencerahan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Tere. Kenapa kok ini permasalahannya apa Bu? Permasalahan saya hadapi itu terkait ini Bu Tere, terkait pembelajaran di kelas, ya kan, siswa yang kurangnya aktif atau antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Di mana anak-anak itu kalau lagi kelas materi, proses pembelajaran itu ada yang sibuk dengan dunianya sendiri, kan berhubungan saya kelas 1 nih Bu Tere. Jadi kan anak-anak banyak yang berlarian, tidak fokus, kemudian ada beberapa yang menidurkan kepalanya di atas meja, jadi berasa kurang interaktif antara siswa ke gurunya seperti itu Bu Tere. Jadi ya apa ya agak males-malesan siswanya. Iya seperti itu. Kelas berapa orang sih Bu? Sekelas ada 24 siswa Bu Tere. Dari 24 itu yang aktif berarti bisa dihitung jari kira-kira berapa anak itu Bu? Dari jumlah keseluruhan kan memang siswa kelas 1 latar belakangnya itu ada siswa yang fast learner atau belajarnya itu sangat cepat, daya tangkapnya. Kemudian ada siswa yang slow learner. Nah, di mana yang siswa slow learner ini kemarin pas awal masuk itu sebagian besar itu belum bisa mengenal huruf maupun angka. Jadi hal ini adalah latar belakang kenapa mereka itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Gitu, karena nggak tahu nih apa yang sedang diomongkan sama gurunya. Jadi apa sih seperti itu, Saudara? Kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ira terkait permasalahan ini, kira-kira rencananya terus gimana itu Bu? Ya terkait rencana ya Bu Tara ya, rencana aksi yang ingin saya lakukan ini setelah mengamati siswa-siswi gitu ya, terbagikan menjadi dua ya, antara fast learner sama slow learner. Di mana yang slow learner ini membutuhkan pendampingan khusus gitu. Jadi saya punya rencana mau menambah jam pembelajaran. Jadi tambahan pembelajaran itu akan diberikan kepada anak-anak yang kurang, yang memang membutuhkan pendampingan khusus gitu secara individual. Nanti kalau anak-anak yang sudah bisa, kalau jam kepulangan boleh pulang terlebih dahulu. Tapi kalau yang belum, nah itu saya ada intent untuk ke anak-anak yang belum bisa salutun. Jadi fokus saya itu adalah anak kelas 1 semuanya lulus salutun, menulis, berhitung, dan membaca. Bagus sekali ya Bu Ira. Kira-kira Bu Ira itu dalam melakukan ini mampu sendirian atau merasa perlu ada bantuan dari teman lain atau dukungan kepala sekolah tentu ya Bu ya. Tapi perlu ada bantuan dari guru lain atau bagaimana itu? Ya, kalau terkait proses pembelajaran, pastinya semua guru kan sibuk pada tugasnya masing-masing, tupoksinya dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, kemudian atau mereka sudah mempunyai tupoksi masing-masing. Jadi di mana di sini peran saya itu memang harus aktif sendiri gitu tuh, untuk bantuan jelasnya stakeholder yang ada ya, untuk memenuhi sarana prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian orang tua, yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Karena pendidikan ini dua arah, biar satu sinergi, yaitu ada dua arah antara kerjasama antara orang tua sama wali murid. Di mana
nanti di rumah mereka menggali lagi apa yang telah dipelajari di sekolahan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini kira-kira menurut Bu Ira jadi angka berapa nih posisi Bu Ira? Kalau awal bisa mungkin kalau keberhasilan gitu masih di poin ke 5 lah. Iya. Dan yang ingin dicapai oleh Bu Ira nanti yang berapa? Tentunya kalau ingin adalah nilai maksimal ya, tapi kalau melihat secara keseluruhan siswa-siswi yang sama dan kurang mandiri, kita harus pembentukan kebiasaan, kemudian dari kebiasaan ini terbentuk karakter yang baik. Nah, baru kisaran yang ingin saya capai itu nilai di angka 8 dan 9. Itu sudah lumayan bagus ya Bu Ira. Dan rencana-rencana yang akan dilakukan ini apakah sekiranya nantinya ada hambatan gitu Bu? Hambatan pastinya ada. Nah, dari hambatan itu nanti saya jadi bisa merefleksi diri nih. Bagian manakah yang sekiranya saya harus perbaiki dan harus ditingkatkan seperti itu. Dan dari rencana ini sepertinya Bu Ira sudah sangat ingin melaksanakan nih. Kira-kira tepatnya apa ini Bu mau dilaksanakan? Ya, mau dilaksanakan secepatnya biar hasilnya maksimal. Nah, yang mungkin minggu depan atau minggu ini gitu ya. Betul. Kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana itu Bu untuk pelaksanaan ini? Ukuran keberhasilan itu saya tidak menggunakan nilai angka ya, tidak berpatok nilai angka. Siang bisa selamat siang. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih tadi Bu. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses jenengan dalam coaching jenengan kalau nggak salah Bu Sukira nih tadi. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Tere. Apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi ya, serta yang didapat pencapaian pengembangan coaching yang diinginkan. Tadi saya sudah menanyakan ya semampu saya sesuai dengan alur kita Bu. Pertama tadi saya menanyakan kabar dari coach saya, kemudian menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian saya mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Ira, kemudian saya menanyakan rencana-rencana apa yang akan Bu Ira lakukan, hambatan apa, juga potensi apa yang dimiliki. Kemudian yang terakhir saya menjelaskan komitmen dari Bu Ira itu sendiri akan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Oh begitu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Tadi Bu Ira sudah menyampaikan menurut sistem alur kita nih. Dari tujuannya sudah ditanyakan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, lalu rencana-rencana apa yang akan dilakukan, sampai komitmen atau tanggung jawab. Selanjutnya tambahan sedikit itu dalam pemikiran saya amati tadi juga sudah baik ya, terlihat saudara sangat akrab ketika menyampaikan hasil coaching pada coachingnya Bu Sukira. Dengan terlihat sangat akrab, sangat jelas, sehingga itu sebuah masukan yang sangat baik buat coaching seperti itu. Oke, selanjutnya kita kompetensi inti apa lagi yang akan kita kembangkan? Ya, sebelumnya saya terima kasih pada Bu Siti tentang masukannya. Memang betul saya ingin mengembangkan lagi pada kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot Bu, dan juga ingin meningkatkan empati saya kepada objek. Jadi itu juga baik sekali Bu Tere. Jadi Bu Tere akan lebih mengembangkan lagi nih, tidak hanya tadi dua hal, mendengarkan secara aktif, kemudian dari potensi dari coaching, kemudian satu hal lagi tadi
teknik nih, teknik bertanya terutama untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, semoga teknik-teknik itu bisa dimaksimalkan lagi sehingga kompetensi Bu Tere juga semakin kuat nih untuk memberikan pelayanan coaching terhadap coaching. Saya berharap semoga proses tersebut nantinya nih bisa menjadi bekal Ibu agar nantinya ketika memberikan proses coaching terhadap coaching bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan, terutama dalam pelaksanaan tetap mengacu pada alur tintanya. Terima kasih Bu Tere, sama-sama. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik dan bermanfaat